Nah, sekarang bagaimana kalau perusahaan melakukan penggabungan usaha? Dikatakan di sini, pada saat akuisisi, maka akuisisinya itu harus dijabarkan atau ditranslasikan dalam mata uang current rate, ya, tingkat kurs kini, yaitu pada tanggal akuisisi. Jadi pada tanggal akuisisi rate-nya berapa, maka itulah yang dipakai untuk mentranslasikan nilai-nilai aset yang diakuisisi. Nah, kalau ini ya, jika mata uang fungsionalnya sama dengan mata uang lokal, maka transaksi harus dilakukan. Kemudian analisis terhadap nilai buku dan nilai wajar atau selisih analisis, dalam ini adalah ekses, ya. Masih ingat kalau kita melakukan penggabungan usaha, ada yang namanya ekses nilai investasi terhadap nilai buku yang diakuisisi. Nah, itu harus dilakukan dengan mata uang lokalnya. Nah, hasilnya baru kemudian ditransaksikan dengan menggunakan current rate atau kurs sekarang. Jadi, kalau ada selisih antara nilai investasi dan nilai bukunya yang diakuisisi, maka selisih tadi dihitung dalam mata uang lokal atau mata uang fungsional, baru kemudian ditransaksikan ke mata uang asing. Oke. Nah, kalau pada saat akuisisi dari remeasurement, maka foreign currency-nya, baik itu aset atau liabilitas, itu akan ditransaksikan dengan current rate juga pada tanggal akuisisi. Sama, ya. Pokoknya pada saat akuisisi, baik itu remeasurement maupun translasi, itu menggunakan current rate atau kurs kini pada tanggal akuisisi. Nah, hanya saja jika mata uang fungsional itu sama dengan mata uang pelaporan, maka yang dilakukan adalah remeasurement. Akibatnya apa? Analisis untung rugi, selisih ekses antara nilai yang diinvestasikan dengan aset yang diakuisisi, aset bersih yang diakuisisi, atau diferensial, ini perbedaan diferensialnya, itu ekses tadi, itu akan dicatat atau dihitung berdasarkan mata uang pelaporannya. Nah, kalau kemudian hasil tadi menggunakan historical rate, itu adalah untuk meremeasurement date. Jadi menggunakan, kalau tadi ini sih menggunakan current rate, ya, di sini menggunakan historical rate. Nah, ini historical rate. Kalau yang sebelumnya ini menggunakan current rate kalau dia melakukan transaksi, tapi kalau melakukan pengukuran kembali itu menggunakan historical rate yang paling akhir, ya, yang paling dini. The earliest itu paling dini, bukan paling akhir, ya, pada saat tanggal akuisisi. Nanti kita lihat contohnya untuk remeasurement pada saat tanggal akuisisi. Bagaimana dengan mencatat untuk non-controlling interest atau kepemilikan non-kendali? Baik itu untuk remeasurement maupun untuk transaksi, pada saat dilakukan proses konsolidasi, maka laporan keuangan itu harus dinyatakan dalam mata uang pelaporan. Nah, pengukuran untuk kepentingan non kendali atau kepemilikan non kendali, dan ini interest non controlling interest share atau beban atau hak kepemilikan non pengendali, dan controlling interest share, baik itu non controlling dan controllingnya, ya, ini baik yang kendali maupun tidak kendali, itu akan dihitung dalam mata uang pelaporan. Nah, bagaimana sekarang menentukan diferensialnya, ya, perbedaannya? Jadi jika sebuah foreign entities book are maintained, jadi jika sebuah perusahaan di asing, di negara atau di luar negeri, itu dicatat berdasarkan mata uang fungsional, maka selisih antara eksesnya, ya, antara investasi dan nilai buku yang diakuisisi itu akan dialokasikan ke aset, liabilitas atau goodwill berdasarkan nilai lokal currency-nya atau mata uang lokalnya.
setelah itu and subsequently, setelah itu ditranslasikan berdasarkan kurs kini ya, kurs sekarang. Sehingga metode yang digunakan karena menggunakan current rate, maka metode yang digunakan adalah metode current rate ya. Contohnya di sini diasumsikan bahwa ada 10.000 ekses dalam mata uang pon dialokasikan ke peralatan ya. Jadi ini sudah tidak dijelaskan di sini contohnya berapakah nilai investasi, berapakah nilai buku aset bersih yang diakuisisi. Tapi langsung ada ekses sebesar 10.000 yang dialokasikan ke peralatan. Artinya apa? Ekses ini adalah under value atau over value? Ya, yang betul adalah eksesnya adalah under value karena kemudian dia dialokasikan ke peralatan yang peralatan tadi dianggap dinilai terlalu rendah. Nah, ternyata masa manfaat peralatan tadi masih punya masa manfaat 5 tahun. Pada saat ini kursnya adalah 1,50. Jadi 1 Januari 2018 kursnya adalah 1,5 dolar. Ini kayaknya dolar dan British pound ya, mata uangnya antara pound sterling dengan dolar. Sehingga kita asumsikan di sini bahwa dolar itu adalah mata uang pelaporan, sementara British pound di sini bisa mata uang lokal atau yang lainnya. Nanti kita lanjutkan contoh ini. Nah, kemudian rata-rata kurs adalah selama tahun 2018 adalah 1,45, sedangkan kurs akhir tahun year end, kurs akhir tahun adalah 1,40. Jadi kita ingat-ingat ya, kurs transaksi pada saat akuisisi adalah 1,5, kemudian kurs rata-rata 1 tahun adalah 1,45 dan kurs akhir tahun adalah 1,40. Mari kita lihat bagaimana kalau translasi maupun remeasurement. Translasi itu artinya perusahaan pelaporannya itu menggunakan kurs tadi dolar, sementara saksi dirinya menggunakan mata uang fungsional adalah mata uang lokal, yaitu pound sterling. Jadi kalau remeasurement berarti mata uang fungsionalnya itu bukan mata uang lokal tapi menggunakan mata uang yang sama dengan mata uang perusahaan induk ya. Nah karena tadi ini 10.000 selama 5 tahun ya kan, masa 5 tahun, dan diasumsikan bahwa metode penyelesaian adalah garis lurus, sehingga amortisasi per tahun itu adalah 2.000 ya. Ini adalah amortisasi untuk ekses ya. Nah, 2.000 amortisasi ekses ini karena dia beban amortisasi itu atau beban penyusutan ini adalah masuk ke dalam laporan laba rugi sesuai dengan transaksinya, maka laporan laba rugi itu akan menggunakan metode kurs rata-rata, yaitu 1,45. Nah, kemudian untuk ini under appreciate, jadi berarti kan under value tadi ya, under value dari equipment itu kemudian didepresiasi dengan pada akhir tahun, maka ada saldo depresiasi yang 8.000, betul ya. Kalau tadi awalnya masih ingat bahwa tadi selisih antara fair value atau book value atau excess itu dihitung dengan dengan pound. Sehingga di sini kalau awalnya ada 10.000 pound, kemudian diamortisasi 2.000, sisanya adalah 8.000. Nah, 8.000 ini di neraca itu nilainya adalah sebesar 11.200. Akibatnya apa? Yang semula nilai dari dari ekses adalah 10.000 kalikan 1,5 alias 15.000. Kemudian di amortisasi 2.900, harusnya kan hasilnya adalah 15.000 kurangi 2.900 berapa ya? 15.000 kurangi 2 itu 13. Berarti 11.100 ya. 11.100 kah? 15.000 kurangi 29 kurangi 3 aja. 15 kurangi 3 12. Nah, 12.100 ya kan? 12.100. Nah, padahal ternyata berdasarkan saldo akhirnya nilai
dengan menggunakan current rate, ingat pada akhir tahun digunakan adalah current rate yang dalam soal tadi adalah ini 1,40, maka nilai dari excess itu adalah hanya sebesar 11.200. Padahal seharusnya kan kalau dari yang awal tadi adalah 15.000 dikurangi 2.900 yaitu sebesar 12.100. Akibatnya ada selisih sebesar 900 yang selisih ini diakui sebagai OCI ya, yang digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap ekuitas yang ditranslasikan. Jadi excess tadi merupakan bagian dari ekuitas yang ditranslasikan. Itu kalau perusahaan melakukan metode translasi ya, alias mata uang lokal sama dengan mata uang fungsional, dan mata uang fungsional tidak sama dengan mata uang pelaporan. Sementara kalau remeasurement berarti mata uang fungsional dari perusahaan asing anak perusahaan tadi itu tidak dicatat berdasarkan mata uang lokalnya ya, sehingga dilakukan remeasurement. Nah, kalau itu ada excess ya, yang dialokasikan pada equipment itu harus diamortisasi berdasarkan kurs historis. Nah, kurs historis adalah kurs yang paling awal terjadi ya. Nah, karena awal terjadinya transaksi penggabungan usaha ini adalah ini tadi pada tanggal 1 Januari 2018 dengan rate 1,50, maka rate yang digunakan adalah 1,50. Nah, di sini tidak ada penyesuaian karena hanya melakukan pengukuran ulang antara nilai yang didepresiasi dan yang nilai ekses dan yang didepresiasi. Itu kalau melakukan remeasurement. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memilih ya, dicontoh antara metode kurs kini atau current rate method dengan metode sementara atau temporal. Ini adalah sama seperti tadi. Perbedaannya di sini ya. Kalau aset itu harus kita cek. Kalau itu kas, ini aset moneter, ini aset non moneter, maka ini catatannya cara melakukan remeasurement, Sementara kalau melakukan transaksi itu dengan current rate semua. Begitu juga untuk liabilitas. Liabilitas pun harus dicek mana yang merupakan liabilitas moneter dan moneter. Sedangkan untuk RE itu hasil ya. Kenapa RE hasil? Karena RE itu kan perubahan, dihitung dari perubahan laporan laba rugi, betul nggak ya? Masih ingat laporan RE? Diawali dari RE awal ditambah dengan laba atau rugi jadinya RE akhir. Nah, itu hasilnya itu berdasarkan itu, bukan berdasarkan kurs tertentu. Kemudian untuk yang income statement atau laporan laba rugi itu tergantung pada ini. Kalau dia adalah HPP, kalau remeasurement historical semua, yang karet hanya amortisasi untuk pajak tangguhan ya. Sementara yang lain pakai historis. Tapi kalau translasi itu semuanya menggunakan current rate. Nah, current ini kalau dia ada laporan laba rugi, biasanya dihitung biasanya dihitung dengan rata-rata tahunan. Ya. Tapi kalau current di sini di neraca maupun laba rugi, currentnya adalah current pada tanggal neraca. Sementara current untuk laporan laba rugi itu biasanya rata-rata. Oke? Nah, kalau perusahaan melakukan transaksi, biasanya ini income, revenue, dan expense itu biasanya pakai rata-rata. Ini diulang saja sama yang tadi ya. Sedangkan aset liabilitasnya pakai current semua, sementara stockholdernya pakai historical. Ya, itu ringkasan dari ini tadi. Jadi ini kalau ini pakai current, kemudian di current, dan ini historical untuk ekuitas. Nah, kalau terjadi selisih antara laporan perusahaan anak dari mata uang lokalnya atau mata uang fungsional lokalnya ditranslasikan dengan mata uang pelaporan, maka selisihnya itu dimasukkan pada periode yang bersangkutan sebagai OCI atau other comprehensive income, dan ditutup atau diakumulasi ya. Kalau selalu terjadi OCI, maka OCI sifatnya adalah AOCI atau akumulasi dari OCI. Dan ini disajikannya adalah terpisah dari
ekuitas pemegang saham. Jadi tidak digabungkan dalam modal saham atau tanpa modal setor atau return earning, tapi merupakan pos tersendiri atau akun tersendiri. Sedangkan kalau remeasurement biasanya menggunakan ini historical rate. Ini tergantung ya apakah dia aset moneter maupun aset non moneter. Kalau non moneter biasanya pakai historical, kalau aset moneter pakai current rate. Nah, begitu juga untuk yang laporan laba rugi. Ini juga ringkasan dari ini ya. Ini tadi. Ringkasan dari mulai ini. Kalau dia yang non moneter pakai historical, kalau yang moneter pakai current. Sama semua. Ini dia. Nah, sekarang ilustrasinya ya. Ini adalah perusahaan P, sebuah perusahaan di US. Jadi kita seolah ada di US ya. Karena kita adalah perusahaan induk yang ada di US. Sebuah perusahaan di US itu membayar 525 kas untuk memperoleh seluruh saham ya, all the stock. Jadi seluruh saham, sehingga kepemilikan di sini adalah 100%. Seluruh saham B, perusahaan di Star Company yang ada di British atau di Inggris, ketika when the book value that was equal to fair value. Jadi nilai buku sama dengan nilai pasar. Nah, perusahaan ini melakukan penggabungan usaha adalah 31 Desember 2016 pada saat kursnya adalah 1,50. Nah, aset dan ekuitas pada saat akuisisi untuk Star adalah seperti ini. Jadi pada saat akuisisi kita gunakan, jangan lupa kita gunakan adalah rate yang exchange rate ya. Exchange rate-nya adalah pakai kurs pada tanggal transaksi, yaitu 1,5. Kemudian kita ubah semua menjadi dolar. Nah, ini return earning kita pakai 1,5 karena ini masih awal pada saat akuisisi. Nah, ada pertanyaan, berapakah nilai wajar ekses investasi terhadap nilai wajar atau nilai buku dari aset yang diperoleh, baik itu dalam pound sterling maupun dalam dolar atau mata uang pelaporan. Coba saudara hitung sendiri untuk latihan ya. Jawabannya nanti ada di paparan kedua. Nah, selama tahun ini kan 31 Desember 2016. Kemudian tahun 2017 ternyata uang mata pound itu melemah terhadap dolar, sehingga pada akhir periode kursnya menjadi 1,4 dolar untuk 1 pound. Kemudian kurs rata-rata 2017 adalah 1,45 dan Star itu membayar dividen pada 1 Desember 2017. Pada saat pembayaran ini kurs rate-nya adalah kurs tanggal pembayaran adalah 1,42 dolar untuk 1 pound. Satu-satunya transaksi antar perusahaan, jadi antar perusahaan itu melakukan transaksi, yaitu transaksi untuk saling pinjam meminjam, di mana yang dipinjam adalah 84.000 dolar, yang kalau dikurskan itu adalah 56.000 pound. Nah, transaksi ini dilakukan pada 4 Januari 2017 pada tanggal transaksi yaitu 4 Januari 2017. Kursnya adalah sebesar 1,5. Jadi belum berubah ya. Mulai akhir tahun 31 Desember sampai 4 Januari belum ada perubahan kurs, yaitu tetap 1,5 dolar per 1 pound. Nah, dikatakan advance ini adalah pinjamannya ya, advance ini. Pinjamannya itu didominasi dalam mata uang US. Ingat tadi, yang manakah yang merupakan transaksi valuta asing? Kalau hutangnya dalam mata uang US. Jadi bagi perusahaan US, karena utangnya dalam US, maka bagi US bukan merupakan transaksi valuta asing. Tetapi bagi Star yang ada di Inggris, transaksi ini disebut transaksi valuta asing. Di mana transaksinya itu diukur dengan menggunakan mata uang fungsional. Nah, kata dia pinjaman, advance pinjaman ya. Pinjaman ke P itu adalah merupakan transaksi mata uang asing bagi Star.
dari sudut pandang STAR ya, perspektif STAR itu merupakan mata uang asing. Tapi bagi PAT, perusahaan Indo, enggak. Karena denominasinya adalah dalam dolar. Jadi hutangnya dolar, sementara P itu ada di Amerika yang juga dolar, sehingga tidak merupakan transaksi valuta asing. Oke. Nah, ini cara untuk melakukannya adalah satu, STAR harus melakukan adjustment terhadap pinjamannya ke PAT. Karena bagi dia kan mata uang asing, ya kan? Sehingga pada akhir periode dia harus menggunakan current rate yaitu 1,4. Sehingga STAR akan mencatat adanya gain. Kenapa gain? Jadi di sini kenapa gain? Karena dianggap di sini tidak ada evidence, tidak ada bukti bahwa pinjaman tadi adalah jangka panjang ya. Jadi makanya menggunakan metode current rate dengan gain. Kenapa gain? Karena hutang semula yang kursnya adalah tadi kan 1,5 ya. Sekarang kursnya 1,4, hutangnya kan berkurang, maka ada gain. Nah, jurnalnya adalah ini, hutangnya berkurang, hutang kepada PAT, pinjaman kepada PAT sebesar $4 dengan exchange gain sebesar $4. Dihitung dari adjustment-nya adalah 84.000. 84.000 itu apa sih tadi? Oh, ininya ya, zamannya ini ya, 84 dalam dolar, 56 dalam pound. Dengan kurs sebesar 1,4, maka ketemulah selisih sebesar 4.000. Oke. Sehingga STAR adjusted trial balance, laporan ya, trial balance apa? Neraca saldo ya, neraca saldo STAR yang sudah disesuaikan per 31 Desember 2017 itu harus merefleksikan adanya pinjaman $60.000 yang telah mengalami gain kurs sebesar 4.000. Ada keuntungan kurs sebesar 4.000. Nah, ini jurnalnya ya. Jurnal tadi akan tampak pada laporan STAR pada tanggal 31 Desember. Kenapa di sini tidak dibuatkan contoh laporannya? Karena transaksi yang lain tidak tampak. Yang tampak hanya 31 Desember 2016, lalu ada transaksi ini saja yang harus kita catat. Sementara untuk 31 Desember 2017 kita tidak punya datanya, karena kan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan anak itu kan tidak hanya melakukan ini saja ya, transaksi dengan induk. Ada transaksi lain yang tidak tampak dalam laporan di 31 Desember 2016 ya. Oleh karena itu nilai advance pada PAT ini akan mengurangi hutang, sementara gain akan menambah pendapatan di laporan laba rugi. Itu yang maksudnya harus ditampakkan dalam laporan 31 Desember 2017. Bagaimana kita melakukan penyesuaian untuk transaksi atau untuk penyesuaian terhadap gain atau loss terhadap sebuah measurement atau pengukuran kembalian. Nah, ini contohnya untuk metode current rate atau metode kurs kini. Caranya adalah, cara nanti mentransaksinya adalah mentransaksikan laporan neraca saldo di mana aset dan liabilitas menggunakan kurs kini, kemudian ekuitas menggunakan historical rate atau kurs historis pada tanggal, historisnya adalah pada tanggal transaksi itu terjadi ya, tergantung pada, kalau ekuitasnya artinya ekuitas itu timbul menjadi kepemilikan dari induk anak itu kapan. Kemudian untuk RE, jadi untuk ekuitas semuanya menggunakan historical rate pada tanggal transaksi yang terkait. Sementara kalau RE itu akan dihitung berdasarkan komposit ya. Komposit itu artinya berdasarkan laporan tadi akan muncul angkanya sendiri karena sudah dilakukan perubahan transaksi atau sudah dilakukan konversi dengan metode kurs kini. Selanjutnya untuk
pendapatan dan beban itu menggunakan kurs rata-rata ya pada periode yang bersangkutan. Nah, setelah itu baru dibuatlah jurnal pada akhir periode untuk menyesuaikan antara nilai translasi dengan nilai sebelum dilakukan translasi. Nah, kalau metodenya current rate, maka perubahannya atau selisihnya itu menjadi OC atau dimasukkan dalam neraca bagian dari ekuitas yang adalah OCI ini ya, akumulasi dari OC. Sehingga kan ini dikatakan bagian dari ekuitas, berarti munculnya di laporan neraca ya. Nah, kita lihat ini adalah sebuah laporan keuangan perusahaan anak. Ini neraca trial balance ya, neraca saldo, di mana ada kas dan seterusnya. Di sini nilainya adalah dalam pound sterling ya. Karena tadi menggunakannya adalah ini adalah menggunakan current rate, dan kita lihat ini tadi ekuitas aset liabilitas adalah current rate ya. 140 itu current rate-nya kah? Mungkin kayaknya ini tanggal ya, tadi sudah ada ya. Rate-nya adalah kayaknya sama seperti yang di sini ya. Rate-nya adalah rata-rata 1,5, pada saat terjadi transaksi adalah 1,4, dan ini adalah 1,5 adalah pada saat pembayaran dividen ya. Kemudian ini 1,42 adalah saat bayar dividen, sementara ini adalah the only transaksi antar perusahaan. Itu tanggal 4 Januari ada transaksi antara perusahaan berupa pinjaman wesel ya, pinjaman tanpa bunga. Kita lihat di sini, kita rubah mata uang pound menjadi mata uang dolar dengan melakukan translasi. Nah, setelah dirubah, angka AOC ini kan belum kelihatan, belum tampak ya. Karena kita harus menyamakan antara posisi neraca saldo debit dengan neraca saldo kredit ya. Nah, secara kredit ini tampak nilainya adalah dengan menggunakan kurs akumulasi kurs historis, kemudian di kurs pada awal dulu pada historis 1,40 itu kurs rata-rata ya. Ini saya tulis lagi mungkinnya, jadi nggak naik turun. 40 adalah current exchange rate ya. Pada sekarang current rate-nya rata-rata tadi berapa ya? Rata-ratanya 1,45 ya. Jadi ini kita pakai current rate, kemudian ini pakai rata-rata ya untuk pendapatan sama beban. Nah, untuk akumulasi penyusutan tergantung, tadi sudah kita bahas kalau terjadi penyusutan dan translasinya ya. Ini akumulasi berarti dia adalah termasuk di neraca. Kemudian kalau bebannya adalah masuk dalam laba rugi menggunakan kurs rata-rata. Nah, kita lihat di sini totalnya ternyata menjadi 1396. Sehingga kalau ini kita total 1396, maka ada selisih sebesar 28600. Nah, yang dimaksud dengan adanya selisih pada saat perusahaan melakukan translasi. Kenapa ada selisih? Karena yang digunakan kursnya adalah lain-lain. Ya kan, ini menggunakan kurs yang beda, ini juga berbeda. Ini kalau kurs pada saat dilakukan konsolidasi atau melakukan investasi, itu kan kursnya sama semuanya. Ya, sehingga debit sama kreditnya sama. Tapi karena ada perubahan kurs di sini, kursnya beda-beda, akhirnya terjadi selisih antara posisi debit dengan posisi kredit. Nah, selisihnya ini adalah OC karena dia melakukan translasi. Ini ya, sama ya ini sebetulnya, cuma ini dalam satu slide. Nah, kalau metodenya metode sementara atau menggunakan remeasurement, pengukuran kembali, maka ini adalah aturannya sama seperti tadi ya, aturannya untuk aset moneter dan aset non moneter. Kayak moneter itu pakai current rate, non moneter pakai historical dan seterusnya. Maka kita bisa lihat di sini kursnya kita tentukan ini adalah current
historical, kemudian rata-rata ini. Oh, ini adalah tanggal transaksi dan seterusnya. Maka totalnya ini 3,300 ini belum diketahui. Nah, ternyata ada selisih total untuk posisi debit sama posisi kredit dalam trial balance yang atau neraca saldo, ada selisih kondisi 1,393 ini diketahui semua. Maka di sini nilainya berbeda supaya sama, maka ada gain atau loss. Nah, kalau posisinya debit berarti ada loss sebesar 3.300. Makanya ada 33 less. Ya. Nah, kalau yang tadi, kalau metode translasi itu dimasukkan dalam neraca, ya kan? Ini 28.600 itu dalam neraca, menjadi bagian dari ekuitas sebagai pengurang ya, karena dia posisinya adalah di debit, pengurang dari ekuitas. Maka ya mendebit ekuitas, maka kalau dia ada menggunakan metode sementara menjadi gain atau loss, sehingga gain exchange loss ini harus dimasukkan dalam laporan laba rugi berjalan. Nah, itu yang dimaksud dengan cara pengukurannya ya, cara konversinya, maaf. Nah, ini lagi-lagi hitungannya, caranya exchange atau gain atau loss dari sebuah laporan. Kalau itu remeasurement, pengakuannya selisih, itu diakui sebagai untung rugi selisih kurs, yaitu untung ruginya akan masuk dalam laporan laba rugi. Kalau bersaldo kredit berarti terjadi exchange gain, kalau bersaldo debit berarti terjadi exchange loss. Sementara kalau dia translasi, itu adjustment-nya itu masuk ke dalam AOCI, yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Kalau sisi debat akan mengurangi ekuitas, kalau sisinya kredit akan menambah ekuitas. Okay. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan antara kedua metode ini? Ini saja yang membedakan ya. Kalau itu sementara, itu mata uang fungsionalnya itu sama dengan mata uang pelaporan. Sehingga kalau terjadi exchange gain atau loss, itu langsung diakui pada periode terjadinya exchange gain atau exchange loss tersebut. Nah, kan kalau dengan metode current rate, di mana local currency-nya itu digunakan sebagai mata uang fungsional, sehingga ada perbedaan antara mata uang fungsional dengan mata uang pelaporan, maka digunakan adalah translasi atau penjabaran. Sehingga selisih antara posisi debit dan posisi kredit itu akan diakui sebagai bagian dari ekuitas di dalam neraca. Itu saja bedanya. Kalau temporal masuk laba rugi, kalau current rate itu masuk dalam posisi neraca. Nah, sekarang kita buat contoh, yaitu contoh untuk translasi ya. Nih, ini adalah balance sheet atau neraca sebuah perusahaan yang diakuisisi 100% pada 1 Januari 20x0. Nah, yaitu Peerless Product P punya perusahaan mengakuisisi German company dengan menggunakan mata uang euro. Ya. Ini adalah saldo masing-masing perusahaan sebelum dilakukan penggabungan usaha. Nah, informasi tambahannya ini pada 1 Januari 20x1 Peerless Company itu membeli 100%. Jadi induk di Amerika itu membeli 100% saham beredar miliknya perusahaan Jerman yang berlaku di Berlin dengan harga 63.000, di mana 3.000-nya itu merupakan ekses ya, which is 3.000 above book value. Berarti nilai investasinya lebih tinggi dari nilai buku yang diakuisisi. Nah, ekses over book value ini diatribusikan atau dialokasikan sebagai paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Jadi kalau 3.000 ini 10 tahun, berarti per tahunnya diamortisasi 300 untuk paten. Perusahaan menggunakan local currency, yaitu Jerman menggunakan euro sebagai mata uang fungsional. Nah, ini udah jelas kalau local currency atau mata uang lokalnya itu melakukan mata uang fungsional, maka yang dilakukan adalah melakukan penjabaran atau translasi. Bulan 1 Oktober 2021, perusahaan anak subsidiary atau Jerman tadi mengumumkan dan membayar dividen senilai 6.000
250 euro. Nah, the seller receive in sales. Oh, ternyata ada transaksi antar perusahaan ini ya. Jadi ada transaksi antar perusahaan, yaitu transaksi penjualan sebesar $4.200. Pada saat ini transaksi ini kursnya adalah 1 euro itu sama dengan 1,2 dolar. Nah, sampai sekarang perusahaan subsidiary itu masih memiliki mata uang yang bersangkutan sampai 31 Desember 2021. Jadi begini, perusahaan anak itu menjual ke perusahaan US dan dia memperoleh mata uang $4.200 ya. Informasi terkait dengan kurs adalah seperti ini. 1 Januari kursnya 1,2, dan satunya adalah pada tanggal akuisisi. Kemudian Oktober adalah pada tanggal tadi pengumuman dividen dan pembayaran dividen ya, 31 Desember 1,4, sedangkan rata-ratanya adalah 1,3. Nah, kita harus rubah dulu. Ini adalah neraca saldo dari perusahaan yang euro tadi. Ini tadi ya, pasnya ini ya, totalnya 70.000, 2.500 dan seterusnya. Ini totalnya 70.000. Nah, kita rubah dengan kurs, ingat pada saat akuisisi menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Oke. Ini adalah setelah ditransaksikan dari euro menjadi US dollar. Ya, note catatan 1,2 adalah kurs pada tanggal 1 Januari 2021, yaitu tanggal transaksi. Nah, mencatatnya karena dia investasi, maka perusahaan induk ini akan mencatat. Masih ingat kalau induk mempunyai investasi di perusahaan anak, itu metode yang digunakan adalah konsolidasi satu baris ya. Nah, di sini saat investasi itu adalah investasi pada kas sebesar 63.000. Dari mana 63.000? Dari soal tadi kan investasinya adalah 63, ya kan? Sedangkan ada 3.000 merupakan ekses. 3.000-nya tuh eksesnya dari ekuitas ini ya. 48 tambah 12 adalah 60. Kalau investasinya 63, sementara ekuitas nilai buku ekuitasnya dari anak adalah 60.000, maka ada ekses sebesar 3.000. Di sini tidak kita kalikan dengan persentase kepemilikan karena kepemilikan adalah 100%. Jadi ya. Nah, ini ketika ada investasi 63, book value dari ekuitas Jerman karena 100% bukannya adalah 48 tambah 12 60, ada ekses sebesar 3.000. Ekses investasi, cost investasi over book value 3.000 dialokasikan pada paten sampai 10 tahun sehingga amortisasinya 300 per tahun. Kita lihat gimana working paper yang membuat jurnal ini adalah entitas konsolidasiannya ya, yaitu dengan mendebet ekuitas dan mengkredit investasi. Selisihnya masuk ke dalam ini. Eksesnya yaitu paten sebesar 3.000. Nah, setelah tanggal akuisisi ini masih sama ya, 1 Januari. Diulang kayaknya ini. Masih sama tadi kan ini 84, totalnya 84 ya, masih sama. Untuk mengingatkan saja diulang. Nah, ini setelah dilakukan nih worksheet for consolidated balance sheet date of acquisition. Jadi pada tanggal akuisisi ada perubahan F. Dimana peerless-nya 287, Jermannya 3.000. Ini kita ambil dari ini ya, 3.012 setelah ditranslasikan. Oke. Nah, kemudian ini kita masukkan angka-angkanya. Ada investasi, karena sudah masuk investasi 63 ya. Kemudian 63 dan 3.000 ini muncul. Ingat, kalau dikonsolidasi investasi harus 0 ya, karena harus tadi ada jurnal ini mengeliminasi rekening resiprokal antara investasi dengan ekuitas yang diambil alih, dalam hal ini 100%. Sehingga ini ada investasi yang 63 itu harus nanti dieliminasi sesuai jurnal tadi
Sementara paten dimunculkan sebesar 3.000 sesuai jurnal working paper tadi. Itu menggunakan metode ekuitas ya. Hanya saja sekarang menggunakan mata uang asing. Metode ekuitas ini itu misalkan sebuah perusahaan di US itu memiliki investasi asing. Investasi asing berarti investasi di luar US, maka akan dicatatnya dengan menggunakan metode ekuitas ya. Jika mata uang asing tadi itu local currency-nya adalah merupakan mata uang fungsional, maka yang perlu digunakan adalah translasi ya, atau penjabaran. Nah, pada tanggal akuisisi, jika ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar, akan dicatat sebagai goodwill dengan mata uang fungsional atau mata uang lokal, kemudian baru ditranslasikan dengan mata uang US kalau perusahaannya US, atau kalau perusahaannya di Indonesia, perusahaan induknya. Maka jika mata uang fungsional sama mata uang lokal dilakukan translasi, selisih antara kurs dengan translasi tadi akan diakui dalam OCI, Comprehensive Income. Nah, ini mengulang saja bahwa kalau kita melakukan remeasurement, dan ini kalau melakukan translation ya. Jadi remeasurement itu mengubah mata uang fungsional. Mata uang fungsionalnya itu tidak merupakan mata uang lokal, maka dilakukan remeasurement lebih dahulu sebelum dilakukan translasi sebelum dilakukan penggabungan usaha. Begitu juga dengan kalau menggunakan mata uang fungsionalnya adalah mata uang lokal, dilakukan translasi dengan cara ini. Ini mengulang saja dari part 1 sama. Nah, sekarang dicontohkan di sini ada 2 translasi lebih dahulu, yaitu PAT sama Star Company ya. Sebuah perusahaan PAT adalah parent, Star itu subsidiary. Nah, ini latar belakang informasinya adalah ini. Pada tanggal 31 Desember 2016, ini adalah Star Asset dan Equities ya. Jadi pada tanggal akuisisi. Jadi asetnya dan ekuitasnya. Nah, kurs kalau melihat dari sini, maka kurs pada tanggal akuisisi adalah 1,5. Ya. Nah, selanjutnya PAT itu investasi $525.000, di mana dia mendapat 100% saham dari kepemilikannya di Star 31 Desember saat itu rate 1,5. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2017, tahun kemudian, menerima 30.000 pound atau 42.600 dividen dari Star. Dengan kurs pada tanggal pembayaran dividen adalah 1,42. Kemudian pada akhir periode dilakukan translasi dan ada perbedaan debit dari laporan keuangan anak yang ditransaksikan dengan beda debit adalah 28.600. Nah, mari kita lihat, ini adalah perhitungan untuk menentukan excess ya. Excess antara investment atau fair value cost daripada investasi dengan book value dari ekuitas Star. Dalam British Pound ini kelihatan bahwa investasinya tadi adalah 525.000, tapi dengan kurs 1,5, berarti sebetulnya dalam pound adalah 350.000, berasal dari 525.000 dibagi dengan 1,5, jadi ketemu 350.000. Nah, kemudian
nilai buku dari Star Study adalah 250. Di manakah 250? Kita lihat dari sini. Ini adalah ekuitas S ya, terdiri dari 200.000 dan 50.000. Jadi ekuitasnya adalah 250, maka terjadi excess investment cost over book value sebesar 100.000, yang dalam kasus ini itu nanti akan dialokasikan sebagai paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Ini dalam mata uang pon. Nah, kemudian kita ubah dengan menggunakan kurs pada tanggal penggabungan usaha, yaitu 1,5 ya. Tadi berasal dari 525 dibagi 1,5 ketemu 350, berarti 250 ini kita kalikan 1,5, jadinya $375. 525 dengan 375 ketemulah 150 atau sama dengan 100.000 dikalikan 1,5. Sehingga dalam US dollar terjadi ekses sebesar 150.000. Sementara dalam pound sterling terjadi ekses sebesar 100.000. Kemudian ini adalah transaksi dari trial balance yang perusahaan Star pada 2017 ya. Kenapa ini trial balance? Karena di sini di samping ada akun-akun neraca, juga ada akun-akun laba rugi ya. Nah, ditransaksikannya ini sesuai karena transaksi, maka seluruh akun-akun aset itu ditransaksikan dengan kurs current rate ya. Kurs current rate-nya berapa tadi? Oh, belum diketahui. Sepertinya kalau dari sini kurs current rate atau kurs tanggal neraca adalah 1,4 ya. Nah, kurs ini kemudian untuk cost ini akun laba rugi ya. Ini kayaknya menggunakan kurs rata-rata yaitu 1,45. Kemudian untuk dividen itu menggunakan kurs pada tanggal dibayarkannya dividen, yaitu 1,42. Kita lihat tadi 1,42. Kurs rata-ratanya adalah 1,45. Nah, untuk sisi kredit itu akumulasi penyusutan dan yang lainnya ini menggunakan kurs current rate karena ini adalah transaksi. Dan untuk capital stock modal saham dari perusahaan anak itu dihitung dengan menggunakan kurs pada saat penggabungan usaha, yaitu historical rate ya, kurs historis. Sedangkan untuk RE ini adalah RE 1 Januari ya, karena ini RE 1 Januari pasti sama dengan RE yang sebelum ini ya. RE nya adalah 50, ditranslasikannya adalah 75 ya, ini RE awal. Kemudian untuk akun sales sama exchange gain ini terjadi laba kurs ini karena kalau nggak salah ada transaksi antara perusahaan untuk pinjaman antar perusahaannya. Nah, itu laporan laba ruginya, expense dan penjualannya itu dicatat dengan kurs rata-rata. Nah, dengan cara demikian maka terjadilah selisih debit yaitu sebesar 28.600. Jadi bisa ya mencari 28.600 dengan adanya perbedaan kurs antara debit sama kredit, akhirnya terjadi selisih. Nah, kalau akumulasi opsinya ini bersaldo debit, berarti mengalami rugi selisih kurs. Nah, ini adalah kemudian kita buat laporan keuangan perusahaan anak. Mana di sini adalah laporan laba rugi dan laporan perubahan RE ya. Makanya dari mana? Untuk penjualan 783 diambil dari sini kan, tadi kan ada neraca saldo. Nah, ini kita pisahkan yang mana yang laporan laba rugi, yang mana laporan neraca. Penjualannya ketemu adalah 783.000 dan HPP-nya 391.500 dan seterusnya, hasilnya ini. Nah, dari laporan ini ketemulah bahwa laba dari anak adalah 121.800.
ya. Laba dari anak, karena ini 100% perusahaan anak dimiliki oleh induk, maka laba dari anak itu merupakan income from S bagi si induk. Kemudian ini ada laporan perubahan ekuitasnya, ditambah dengan RE awal 75.000, kemudian dikurangi dengan dividen 42.600, maka ada saldo RE akhir. Ya, di RE itu tidak menggunakan kurs manapun, tapi dihitung berdasarkan laporannya. Nah, sedangkan di sisi aset itu kita jumlahkan semua yang pos di sisi laporan neraca, maksud saya. Asetnya kita jumlah sama kita pisahkan tadi laporan trial balance-nya, dan ekuitasnya kita selisihkan, maka ada selisih akumulasi OCI sebesar 28.600. Di sini sekarang sudah OCI adalah bagian dari ekuitas, maka dimasukkannya dalam posisi sebagai pengurang ekuitas karena mengalami rugi. Total ekuitas akan sama dengan total aset. Dan jurnal yang dibuat ini adalah P sebagai investor. Ini jurnal yang dibuat oleh investor, di mana pada saat akuisisi itu dicatat investasi pada kas sebesar 525.000. Kemudian pada saat menerima dividen catat pada kas pada investasi dengan nilai 42.600. Nilai semua ini sudah dicatat tadi ya, hitungannya. Sementara pada akhir periode, nah ini melakukan akhir tahun ya, penyesuaian laba akhir tahun. Caranya adalah kalau akhir tahun itu kan biasanya yang di jurnal adalah investasi pada income ya, karena mengalami laba. Tadi di sini ada laba sebesar 121.800. Jurnalnya kalau sudah kita pelajari penggabungan usaha itu dengan konsolidasi satu baris, maka jurnalnya adalah invest pada income. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau dengan mata uang asing ada tambahan ini OCI ya. Jadi income-nya 121.800, sudah ada OCI 28.600, maka investasinya selisih antara 121.800 dengan 28.600, yaitu 93.200. Nah, paham ya jurnal terakhir ini? Nah, bagaimana dengan amortisasi untuk perbedaan antara diferensialnya adalah perbedaan antara nilai investasi dengan nilai buku aset yang diakuisisi, yaitu tadi sebesar 100.000, di mana dengan kurs pada tanggal akuisisi adalah 150 atau menjadi 150.000 US dollar, kemudian diamortisasi. Amortisasinya adalah selama 10 tahun dengan kurs rata-rata 1,4, maka amortisasinya dengan mata uang pound adalah 10.000, mata uang dolar adalah 14.500, dan pada akhir periode nilai paten adalah 90.000 dalam pound sterling, sementara kurs akhir tahun adalah 1,4, maka saldo akhir dari paten untuk dengan mata uang dolar adalah 126.000. Nah, dari 150 menjadi 126 itu ada selisih 9.500. Nah, ini amortisasi harus dicatat dengan jurnal. Ini dia. Amortisasi itu kalau menggunakan metode penggabungan usaha yang kita pelajari di bab 3, bab 1, 2, 3 di AKL 1, itu menggunakan income pada invest jurnalnya ya. Tetapi karena ada perubahan penyesuaian adjustment dari transaksi, maka OCI bebanan 9.500-nya itu dibebankan pada OCI. Sehingga income-nya itu tidak diakui sebesar investasi 24.000 ini, tetapi diakui sebesar 14.000 dan 9.500 untuk ada penyesuaian akhir tahun untuk translasi. 14.000 berasal dari sini untuk mencatat amortisasinya, kemudian ditambah dengan rugi adanya perubahan kurs
sehingga investasinya menjadi 24.000. Nah, ini cara untuk menghitungnya. Awal periode patennya adalah 100.000 dengan kurs 150, diamortisasi menjadi 90 harusnya. Secara dolar nilainya adalah 135.500, tetapi diketahui dulu ya endingnya adalah 90.000, 126.000, maka ketemulah selisih agar merubah 135.500 menjadi 126.000, maka diperlukan adanya adjustment, yaitu mengurangi di debit sebesar 9.500, karena ini mengurangi income ya, sehingga diperlukan debit sebesar 9.500. Atau cara lain untuk menghitung amortisasinya 9.500 itu dengan mengselisih kurskan ya. 10.000 ada selisih kurs karena kursnya dari 150 menjadi 1,45, maka ada selisih 500. Kemudian 90.000 akhir periode itu selisih antara kurs tanggal neraca dengan kurs pada awal akuisisi, dikalikan 90 ketemu 9.000, maka ada equity adjustment atau penyesuaian untuk ekuitasnya, yaitu sebesar 9.500. Nah, untuk investasi DS sendiri itu saldo akhir dalam mata uang US itu dihitungnya dengan cara ini. Masih ingat, investasi itu berubah karena ada apa? Ya, ada pendapatan, ada laba, ada rugi, dan ada pembayaran dividen. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, investasi awal 525.000. Nah, yang saya kurung kotak-kotak merah ini adalah tambahan dari yang kita pelajari AKL 1 atau bab 123 untuk penggabungan usaha di dalam negeri. Ya. Bedanya kalau di luar negeri ada ini ya, selisih translasi, kurs translasi ini. Nah, 525.000 ini jangan lupa dividen mengurangi investasi 42600 sesuai dengan perhitungan. Itu juga income S 121.800, ini hitungannya di sini semua ya. Jadi income S-nya ini 121.800, kemudian dividennya ini 42600. Itu menambah dan mengurangi investasi. Selanjutnya amortisasi paten 14.500, itu seperti yang kita hitung di patennya ini, amortisasinya 14.500 dalam mata uang US, dan lainnya adalah tambahan adanya OCI, yaitu OCI itu adalah laba rugi kurs yang belum direalisasi ya. Nah, dua-duanya mengalami rugi, berarti ada di minus 28.600 dan minus 9.500. 28.600 timbul karena mentranslasikan aset laporan keuangan, sementara 9.500 timbul karena ekses pada saat awal akuisisi. Sehingga pada tanggal 31 Desember saldo investasi adalah 551.600. Nah, ini kalau mau kita ringkaskan, maka income from S itu berasal dari lama 121.800 dari jurnal ini. Kemudian pada tanggal untuk amortisasi paten, income from S dikurangi sebesar 14.500, maka income from S dengan mata uang dolar adalah 107.300 ya. Ini akan tampak di laporan konsolidasinya. Kita lihat sekarang ini konsolidasinya ya. Dimana konsolidasi ini, the parent uses the appropriate translated or remeasurement subsidiary financial statement. Jadi untuk melakukan konsolidasi, maka perusahaan induk akan menggunakan metode konversi yang tepat, appropriate ya, yang tepat. Metodenya apakah dengan melakukan translasi atau dengan melakukan pengukuran kembali, apakah melakukan penjabaran atau melakukan pengukuran kembali ya. Pada ini ya, worksheet itu kertas kerja konsolidasi. Nah, sama seperti kertas kerja konsolidasi lainnya, maka income dan invest itu harus dieliminasi
Jadi sama ya ini, bedanya adalah kalau dengan metode dengan investasi dengan perusahaan anak di luar negeri atau dengan menggunakan mata uang asing, maka ada ini dia mengeliminasi akun-akun yang terkait dengan ekuitas termasuk akumulasi dari OCI itu sendiri. Itu harus dieliminasi juga. Nah, prosedur untuk kertas kerjanya itu sama, similar to that for domestic subsidiary. Jadi sama seperti kalau perusahaan anak ada di dalam negeri ya, domestik. Nah, eliminasinya ini masih ingat jurnal A ini ya, ini yang membuat adalah entitas konsolidasi, di mana jurnal A itu adalah mengeliminasi income dan dividen ya. Makanya income yang dibalansi adalah 107.300 karena dihitung ini tadi hitungannya ini 107.300 ya. Dan dividennya 42.600, maka selisihnya adalah merupakan investasi di S sebesar 64.700. Nah, jurnal B ini adalah mengeliminasi akun-akun resiprokal antara investasi dengan ekuitas di akuisisi. Adalah pada tanggal 1 tadi ya, 31 Desember 2016. Jadi adalah saldo-saldo awal tahun. Jadi awal tahun investasinya 525, modal sahamnya 300, kemudian RR-nya 75, ini dalam dolar semua, dan patennya adalah 150. Dari mana angka ini 300 sama 75? Kita cek lagi yang di atas tadi ya. Mana ini dia ya. Jadi capital stocknya 300, kemudian RE-nya 75. Jadi investasi ekuitas anak yang dihapuskan, dieliminasi dengan investasinya ya. Nah, pada awal ini 525, ada 375 nilai buku, yaitu 300 tambah 75, dan ada ekses yang dialokasikan dalam paten 150. Makanya jurnalnya macam ini. Ini hanya mengulang saja materi yang lalu, yaitu tentang penggabungan usaha di dalam negeri. Saja kita sekarang menggunakan mata uang asing. Jadi investasinya 525 dieliminasi dengan ekuitas pada awal akuisisi. Nah, yang beda adalah jurnal ini, yaitu ini adalah jurnal yang beda ya, yang tadi saya katakan berbeda, yaitu kita mengeliminasi akun-akun perubahan ekuitas dan OCI-nya. Nah, dari mana? OCI tadi terdiri dari dua kan, yaitu dari paten ini. Saya ulang lagi ya, ke atas lagi, ini dia. Nah, ini adalah yang harus kita eliminasi, 28.600 dan 9.500. Kalau ini posisinya dikurung minus, berarti tadi posisinya adalah debat, maka ketika dieliminasi dia harus diposisikan di kredit. Nah, dia dikreditkan, lawannya adalah investment in S. Setelah itu, ini adalah untuk mengamortisasi paten, karena patennya di sini diakui sebesar 150, diamortisasi dengan 14.500. Ditambah dengan 9.500, nanti nilai paten akan sama sesuai dengan perhitungan tadi adalah 126.000 dalam dolar. Ini adalah laporan laba rugi jurnal A ya. Income from S itu semula di P ada pendapatan dari S, maka sekarang setelah di adjustment, dieliminasi, maka sekarang konsolidasinya income from S menjadi 0. Lawannya adalah berarti investasinya harus juga 0. Ini RE ya, ini jurnal B dan jurnal untuk mengeliminasi dividen. Ini dia mana? Akun investment ya, investmentnya kakeknya menjadi 0 juga. Ini jurnal-jurnal tadi dimasukkan, ditambah dengan ini adalah jurnal transaksi antar perusahaan ya. Jurnal E ini adalah mengeliminasi hutang piutang antar perusahaan, di mana ini ada advance to PAT, maka ada advance from S, ini dia, saling diakuisisi ya. Dan ini adalah mengeliminasi akun
modal saham yang di jurnal B tadi, dan ini di jurnal C adalah mengeliminasi selisih antara selisih transaksi pada tanggal setelah akuisisi, yaitu 31 Desember 2017. Sehingga OCI yang ada hanya OCI yang ada di induk saja, yaitu sebesar 38.100. Ini tadi ya, jurnalnya adalah ini 38.100. OCI dari induk mana? Jurnalnya induk, ini dia. Equity investmentnya, adjustmentnya, OCI-nya adalah 9.500. Ya, punya induk ya, mencatat, ditambah dengan adjustment ini ya, 28.600 dan 9.500. Maka selesailah penggabungan usahanya 31 Desember, 1 tahun setelah akuisisi. Ini sama saja seperti yang tadi, hanya saja ini kan ditutup-tutup. Ini aslinya seperti ini. Income from S menjadi 0, kemudian ada perubahan ini karena adanya paten, amortisasi depresiasi paten ya, plus 500 dan seterusnya. Ini sudah sama. Investment in S akan menjadi 0, sementara paten nilainya dari 150 menjadi 126.000. Dan OCI yang diakui oleh induk adalah tetap sebesar 38.100. OCI di anak yang timbul karena translasi itu harus dieliminasi. Nah, bagaimana kita memahami AOCI atau akumulasi dari pendapatan komprehensif lainnya? Awal adalah 0, kemudian ada penambahan transaksi 28.600, pada akhir periode transaksi ada rugi transaksi yang masuk atau dimasukkan dalam OCI adalah 28.600. Ini caranya, perhitungannya berasal dari ini nilai buku pada awal periode, net asetnya adalah 250.000 dengan kurs, kalau kita rubah perubahan kurs adalah dari 1,4. Ini adalah kurs akhir 31 Desember 2017, sementara 1,5 adalah kurs 31 Desember 2016. Net asetnya turun, maka ada minus. Kemudian untuk net income-nya dalam dolar adalah 84.000. Dari mana 84.000 ini? Berasal dari ini ya, neraca saldo perusahaan anak. Nah, ini balance sheet-nya, trial balance-nya. Maka kalau kita susun penjualan ini ya, penjualan dikurangi dengan perubahan ini, ada HPP, penyusutan dan seterusnya, maka akan menemukan laba dari S. Ini sama seperti ini ya, 121.800 ini, tapi dalam mata uang dolar kan. Nah, ini kalau kita jadikan mata uang pound sterling, maka akan menghasilkan laba sebesar 84.000 pound. Saudara bisa coba sendiri. Mana ya? Aduh, jauh sekali. Ini dia. 84.000 pound. Jangan lupa kursnya adalah ini kurs akhir periode 31 Desember dengan kurs rata-rata pada tahun 2017 1,45, dan yang terakhir dividen menggunakan kurs akhir Desember dengan kurs pada tanggal pembayaran dividen 30.000 pound. Maka sekarang ada perubahan exchange, perubahan kurs, nilai kurs sebesar 28.600. Jadi ini asal usul dari 28.600 ya. Jangan lupa 28.600 itu ditambah dengan translasi atau rugi kurs yang ditangguhkan terkait sama ekses ya, yaitu sebesar 9.500, sehingga total dari OCI pada saat konsolidasi adalah 38.100. Ini tetap ya 38.100 yang dicatat oleh induk, tapi yang ada di anak itu dieliminasi.
Sekarang bagaimana kalau remeasurement? Ya. Untuk masih sama, perusahaan yang sama, P sama S, hanya saja sekarang mata uang fungsionalnya itu adalah mata uang sama-sama dolar ya. Nah, untuk merubahnya ini karena translasi trial balance yang dirubah dengan menggunakan kurs sesuai yang tadi awal slide tadi ya. Untuk kita harus memperhatikan mana yang aset moneter atau liabilitas moneter dan yang non moneter. Nah, setelah kita translasikan masing-masing sesuai dengan kurs yang harus ditentukan, maka terjadilah selisih. Ya, totalnya ini diketahui dulu, total di kreditnya ini diketahui dulu, kemudian total di debit menyesuaikan selisihnya. Ternyata berselisih debit, berarti ada exchange loss karena adanya remeasurement sebesar 3.300 ya. Nah, ini adalah bagaimana menghitung HPP ya. Perhitungan HPP di sini mengenai HPP cost of sales dari 270 dalam mata uang pound itu menjadi 401 100 itu hitungannya di sini. Ini diketahui di soal ya, berapa pembeliannya ya. Kemudian ini persediaan awalnya adalah 120 dengan rate kurs pada tanggal akuisisi ada 1,5 historical, sementara untuk pembelian kita pakai rata-rata, dan untuk saldo akhir 31 Desember kita menggunakan kurs historis yaitu pada tanggal, karena metodenya FIFO ya, first in first out, berarti ini adalah pembelian yang timbul pada saat itu ya, ketika exchange adalah 1,42. Jadi sisa ini timbul saldo akhir dari persediaan akhirnya itu karena adanya pembelian terakhir itu pada tanggal 1 Desember di mana kursnya adalah 1,42. Ini adalah historical, sehingga 270 ini dalam pound itu di remeasurementkan menjadi 401 100. Oke. Makanya di sini 401 100 itu historis ini tidak historis seluruhnya. Kalau ini historis kan 1,5, pasti hasilnya nggak 401 100. Tapi ini dihitung exchange rate-nya itu tidak tampak karena terjadi perubahan. Ya, ini dia. Nah, di buku Indo, ya, buku Indo sebagai investor, lalu jurnalnya adalah konsolidasi satu baris ya. Untuk pada saat investasi, mencatat investasi pada kas sama seperti metode translasi, itu juga pada saat mencatat dividen. Ini adalah dengan kurs pada tanggal akuisisi, kemudian ini adalah kurs pada tanggal pembayaran dividen. Nah, yang terakhir, ini terjadi adanya mencatat income laba, yang laba ini itu sebetulnya adalah labanya 102.600 kalau ditranslasikan dengan remeasurement dikurangi dengan amortisasi paten 15.000, dari mana 15.000 tadi adalah 150.000 ya. Untuk paten tadi 150.000 kalau nggak salah. Nah, kita lihat lagi. Soalnya sama, hanya saja di remeasurement. Ya, kita bisa melihat yang sebelumnya, hitungan sebelumnya. Ini aja. Nah, ini amortisasi paten. Nggak kelihatan di sini ya 15.000-nya. Paten. Hitungan ini dia. Patennya adalah 150.000 selama 10 tahun. Berarti kan amortisasi patennya adalah 15.000. Nah, dari manakah laba dari S yang 102? Agak jauh ya. Harusnya saya ulang dulu tadi supaya nggak jauh-jauh. Ini 102.600 itu dihitung dengan cara trial balance ini kita pisahkan ya. Yang mana yang penjualan, kemudian dikurangi dengan, kita pisahkan yang mana yang akun
laba rugi dan yang mana yang akun neraca. Nah, hasilnya kalau kita pisahkan akun laba ruginya, maka akan menghasilkan laba S dengan mata uang dolar adalah 126.100. Saudara coba ya membuat laporan laba ruginya, memisahkan neraca saldo. Nah, setelah kita membuat tadi jurnal untuk investornya yaitu P, maka sekarang kita membuat konsolidasinya ya, kertas kerjanya. Jurnal A ini adalah jurnal untuk mengeliminasi income sama dividen serta mengembalikan investasi ke saldo awal ya. Nah, income-nya adalah 87.600, itu berasal dari perhitungan ini, 87.600. Dieliminasi dengan dividen 42.600 yang menggunakan kurs dividennya 30.000 pound dikalikan dengan kurs pada tanggal pembayaran dividen adalah 1,42 ketemu 42.600. Selisihnya itu diinvestasi. Kemudian jurnal B ini adalah untuk mengeliminasi akun-akun yang resiprokal, yaitu antara investasi dengan ekuitas. Ini ada di awal periode ya. Investasi adalah 525, sedangkan ekuitasnya itu terdiri dari 300.000 untuk capital stock modal saham, 75.000 untuk RE. Ingat, ini adalah saldo awal periode. Ya, 75 adalah RE awal periode. Paten pun adalah 150 tadi awal periode. Nah, kemudian paten ini harus diamortisasi selama 10 tahun, jurnalnya di jurnal C, yaitu pada beban pada paten 15.000. Semua ini working papernya sudah dalam mata uang dolar ya. Nah, yang terakhir ini mengeliminasi transaksi antara perusahaan, yaitu adanya utang piutang antara induk dan anak, dieliminasi saja. Hasilnya ini eliminasinya dan tampak di sini rugi sebesar 3.300 ini menjadi exchange loss bagi induk yang tetap ada di laporan konsolidasi ya, karena ini bagian dari laporan laba rugi di induk. Apalagi ya harus diperhatikan, ini income from S 87.600 itu langsung setelah dikonsolidasi harus 0, ini wajib ya. Kemudian ini tadi exchange loss-nya diakui dikonsolidasi sebagai bagian dari induk. Kemudian di sini tidak ada hak minoritas karena kepemilikannya adalah 100%. Dan untuk RE awal dieliminasi di sini, begitu dengan dividennya, sehingga RE akhirnya ini sudah 0 ya. Yang hanya diakui yang induk saja. Jangan lupa ini induk, maka dikonsolidasinya adalah induk juga. Kemudian investasinya menjadi 0 ya, 570 investasi terakhir menjadi 0. Coba saudara cari ya, dari mana 570.000 ini dengan cara saudara. Kalau saudara bisa menemukannya, berarti saudara sudah mulai paham konsolidasi dengan mata uang asing. Kemudian untuk paten, diakui 150, diamortisasi pakai historic rate, jadi 135.000. Apalagi sudah ya. Kemudian jangan lupa untuk modal saham, modalnya pakai yang induk, sama-sama induk. Begitu dengan RE induk menjadi RE konsolidasi. Nah, selesailah translasi dan remeasurement. Mari kita bandingkan kedua metode ini. Ini membandingkan hanya ingin tahu saja nilai-nilainya ya. Saudara lihat, untuk penjualan itu tidak ada perbedaan nilai karena sama-sama dikonversi dengan kurs rata-rata. Nah, yang lainnya mulai ada perbedaannya. Kalau yang sama kurs rata-rata akan sama, tapi kalau itu ada perbedaan moneter dan moneter akan berbeda. Jadi hasilnya dengan menggunakan translasi itu akan menghasilkan RE yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan remeasurement atau pengukuran kembali metode sementara. Kasusnya di sini adalah terjadi exchange loss ya sebesar 3.300. Exchange gain di sini ini timbul kalau tidak salah karena transaksi advance tadinya, transaksi antar perusahaan yang berasal dari pinjam meminjam, utang piutang sama piutang antar perusahaan.
Nah, bagaimana dengan asetnya? Asetnya dengan metode, ini kebalikannya. Kalau dengan metode translasi, labanya RE-nya menjadi tinggi karena ada labanya, net income-nya ya lebih tinggi dibandingkan dengan metode remeasurement. Tetapi di neracanya akan menimbulkan neraca yang lebih tinggi di remeasurement. Perbedaannya itu saja, kita bisa mempelajarinya. Nah, sekarang bagaimana perusahaan melakukan lindung nilai atas investasinya? Ya, investasi disebut sebagai net investment. Kenapa net investment? Ya, nanti alasannya ini. Nah, kalau sama seperti hedging yang sebelumnya, yaitu jika mata uang fungsional dari mata uang investi adalah mata uang anak perusahaan, itu sama dengan mata uang lokal, maka dilakukan yang namanya translasi ya. Sehingga selisihnya akan diakui sebagai OCI. Ingat ya, untuk hedging investasi ini juga harus ditentukan apakah hedging tadi termasuk hedging yang efektif. Sehingga kalau dia hedging efektif akan diperlakukan pencatatannya atau akuntansinya dengan metode hedging juga. Nah, kalau mata uang fungsional dari investasinya sama dengan mata uang pelaporan, maka yang dilakukan adalah remeasurement. Ya. Hedgingnya akan diakui sebagai transaksi yang spekulatif. Nah, sedangkan gain and loss itu diakui langsung pada periode. Jadi, yang namanya spekulatif itu artinya apa? Semua kegiatan yang terkait dengan mata uang asing, jika terjadi perubahan nilai, itu akan diakui sebagai gain loss. Ya. Tapi kalau dengan menggunakan hedging, itu gain and loss-nya itu akan ditangguhkan. Sebetulnya ada gain and loss. Semua transaksi mata uang asing ada gain and loss. Hanya di sini risikonya yang hedging itu kan melindungi nilai. Jadi risikonya berusaha dienolkan. Itu gain and loss-nya akan ditangguhkan ya. Itu saja bedanya. Nah, sekarang mari kita ilustrasikan atau kita buat contoh bagaimana hedging dengan lindung nilai untuk net investment ya, investasi besi. Nah, di sini perusahaannya adalah perusahaan P. Ini soalnya berbeda dengan yang penggabungan usaha ya. P adalah sebuah perusahaan di US yang memiliki 100% investasi di perusahaan anak di British, Inggris, namanya Ben, yang diakuisisi dengan nilai buku sama dengan nilai wajar. Jadi kalau nilai buku sama nilai wajar berarti tidak terjadi ekses ya. Nah, jika mata uang fungsional daripada perusahaan anak tadi Ben itu adalah menggunakan pound, maka dilakukan yang namanya metode konversinya adalah dengan translasi. Nah, di sini aset dan liabilitas daripada perusahaan anak itu secara otomatis itu akan saling melindungi satu sama lain ya. Seperti diketahui kan, kalau kita memiliki posisi aset untuk dilindungi, maka kita akan melindungi dengan cara hedging posisi yang liabilitas atau kebalikannya. Nah, karena kita memiliki perusahaan PIN tadi memiliki baik aset dan liabilitas, maka aset dan liabilitas itu akan saling lindungi atau saling hapus. Nah, akibatnya apa? Yang menjadi risiko itu adalah net asetnya, yaitu kelebihan aset dibanding dengan liabilitas, yaitu net asetnya ini yang mengalami risiko terhadap fluktuasi perubahan nilai kurs ya. Nah, oleh karena net aset yang dilindungi, maka perusahaan akan melakukan hedging dengan yang berlawanan ya. Untuk banding aset, maka perusahaan akan melakukan meminjam dalam mata uang pound supaya adanya saling hapus. Sehingga dengan demikian, kalau terjadi rugi pada saat mentransaksikan net investment-nya, maka rugi tadi bisa seluruhnya atau sebagian dihapuskan dengan translasi dari pinjamannya yang saling berlawanan, jadi gain-nya.
Sebaliknya, vice versa, jika translasi pada net investment tadi mengalami keuntungan atau gain, maka akan dihapuskan secara sebagian atau seluruhnya dengan adanya loss atau rugi di pinjaman. Ya. Nah, saldo investasi P di BEN pada tanggal 31 Desember akhir tahun adalah 1.280.000, di mana pemilikannya 100% dan net investment di B itu pada tanggal ini adalah 800.000 dikalikan dengan kurs yaitu 1,60, sehingga 800.000 pon didolarkan menjadi 1.280.000. Nah, pinjaman P ini pinjamannya adalah sebesar nilai yang akan dilindungi, yaitu sebesar net investment 800.000 pon. Dengan cara meminjam, bunganya adalah 12% pada tanggal 1 Januari 2017 dan spot rate-nya adalah 1,6. Jadi meminjamnya dengan cara 800.000 dengan bunga 12%, spot rate 1 Januari adalah 1,6. Bagaimana mencatatnya? Ini karena perusahaan melakukan pinjaman dalam mata uang pon, maka kita catat kas pada utang pinjaman untuk hedging ya, yaitu sebesar 1.280.000, yaitu kurs spot dikalikan dengan nilai yang dihedgingkan, itu 800.000 pon. Pada tanggal 1 November, kemudian BEN ternyata mengumumkan membagi dividen sebesar 40.000. Karena kepemilikannya 100%, maka dividen ini sepenuhnya diterima oleh si P dengan mencatat kas pada investasi. Jumlahnya adalah 40.000 dikalikan dengan kurs spot pada saat pembayaran dividen adalah 1,75, maka kas pada investment sebesar 70.000. Nah, selanjutnya untuk tahun 2017, ternyata BEN itu melaporkan laba sebesar 160.000. Ingat, kalau kita masih di pengembangan usaha, kalau perusahaan anak melakukan laba dan pemilikannya 100%, maka jurnalnya adalah invest pada income sebesar 160.000. Hanya masalahnya di sini, labanya itu dilaporkan dalam mata uang pound sterling, ya. Ini adalah kurs rata-rata tahun 2017 untuk mentransaksikan pendapatan sama biaya itu adalah 1,70. Dan kurs pada akhir periode 2017 31 Desember adalah sebesar 1,8. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana kita merubah posisi British pound, posisi pound sterling menjadi posisi dolar, ya. Yang pertama adalah net asset pada awal periode, yaitu ketika kita melakukan akuisisi atau ketika PIN melakukan akuisisi adalah 800.000 pon dikalikan dengan kurs pada saat akuisisi 1,6. Kemudian ada net income. Net income-nya tadi dilaporkan adalah sebesar 160 pon dengan kurs rata-rata adalah 1,70, yaitu 2,72 ribu. Nah, padahal BEN sudah membagi dividen tadi November, dividen itu menggunakan kurs pada tanggal pembayaran dividen yaitu 1,75, jadi minus 70.000. Nah, jangan lupa posisi akhir tahun 31 Desember sisa dari British Pound-nya adalah 920.000. 920.000 ini dikalikan dengan kurs akhir tahun 2017 1,8 menjadi 1656. Sehingga antara 174 itu dihitung dari hasil akhir ini dengan yang awal ini sudah ada rate-nya, maka adjustment-nya adalah 174. Ya. Karena 174 ini menambah, tidak berkurang, maka OC-nya adalah di kredit. Ya. Oleh karena itu, kita catat adalah invest pada income. Income-nya tadi adalah 272 di sini. Sementara ada penambahan OC 174, maka investasinya didebet sebesar 446.000. Gitu ya cara membuatnya. Nah, ini yang terkait dengan pinjamannya.
pada akhir periode 31 Desember, maka perusahaan P karena sudah mempunyai pinjaman sejak zamannya kan tadi kan pada 1 Januari 2017 ya. Tadi pinjamannya, ini dia 1 Januari. Nah, pada akhir periode perusahaan harus mencatat adanya bunga atas pinjaman yang bunga tadi ditangguhkan ya. Kenapa ditangguhkan? Karena kan pada akhir periode itu dicatat dulu penangguhannya, kemudian baru dibayarkan ya. Dibayarkannya kan pada ini akhir ditangguhkan, dibayarkannya pada awal periode. Jadi di sini pertama-tama adalah kita harus menyesuaikan nilai wajar dari pinjamannya. Ya. Nilai wajar pinjaman, kalau tadi pada awalnya di sini menggunakan kurs 1,6 ketika meminjam, sementara pada akhir periode kursnya adalah 1,8, maka terjadi rugi ya. Rugi karena kurs pinjamannya meningkat. Kurs terhadap mata uang asingnya itu meningkat. Posisinya pinjaman ada rugi sebesar 160.000. Rugi karena ini menggunakan translasi, maka diakui sebagai OCI. OCI pada pinjaman sebesar 160.000, 800.000 dikalikan dengan 0,20. Nah, selanjutnya ini mencatat tadi ya, hutang dan mencatat bunga atas hutang selesai ya. Bunganya catat adalah sebesar interest expense. Perhitungan bunga ini ya. Perhitungan bunga 1 tahun, beban bunga adalah 800.000 dikalikan dengan 12% bunga per tahunnya, dikalikan setahun dan dikalikan dengan kurs, karena ini beban, expense kan beban, maka menggunakan kurs rata-rata yaitu 1,70, sehingga beban bunga itu adalah 163.200. Sementara ini adalah hutang bunga yang diakrukan tadi, yang ditangguhkan. Hutang bunganya adalah sebesar ini, karena pinjaman dari 800.000 dengan bunga 12%, padahal kurs pada tanggal peminjaman adalah ini adalah tanggal akhir periode ya. Kurs pada akhir periode adalah 1,8, maka sebetulnya utang bunganya adalah sebesar 172.800. Sehingga ada exchange loss karena ada peningkatan peningkatan kurs, maka ada rugi selisih kurs sebesar 9.600. Nah, rugi ini tidak diocikan karena ini adalah untuk mencatat rugi kurs karena transaksi pinjaman terkait dengan bunga pinjaman ya. Bunganya itu seharusnya secara utang bunga adalah 172, tetapi ketika dicatat sebagai beban, bukan dibayarkan, yang dicatat sebagai beban diakui berdasarkan kurs rata-rata, sehingga ada exchange loss sebesar 9.600. Nah, ketika pada akhir tahun 1 Januari 2018 perusahaan membayar bunga dan juga membayar kayaknya ini loan payable ya. Jadi ini kayaknya dibayar ya. Di samping bunganya juga pinjamannya dibayar. Kalau spot rate 1 Januari 2018 adalah sebesar 1,8, maka dicatatnya adalah beban bunga 17800 berasal dari ini tadi ya. Dan pinjamannya adalah 1.440.000. Dari manakah 1.440.000 itu? 1.440.000 itu berasal dari pinjamannya ini 1.280, betul? Kemudian dicatat pada akhir periode tadi nih 160.000, sehingga 160 ditambah dengan berapa tadi? 160 menjadi 160 pusing juga ya. Ya itulah, pakai kalkulator ya. Mula adalah loannya adalah 1.440.000 ya, didebat
Dan kasnya dibayarkan adalah penjumlahan dari beban bunga dan hutang bunga. Nah, dari transaksi ini kelihatan bahwa terjadi saling hapus, yaitu sebagian, karena yang dihapuskan adalah hanya yang masih sisa belum dihapuskan adalah sebesar 14.000 ya. Jadi dalam 1 tahun itu perusahaan bisa saling hapus untuk transaksi hedging ini, yaitu ini dia 174 karena adanya investasi, perubahan investasi, sementara perubahan net investment ya ini, sementara dari loan-nya itu ada perubahan 160, itu saling hapus, sisa 14.000 yang masih bersaldo kredit di neraca. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan dalam komen atau ditanyakan di kelas. Dan untuk kita hari ini adalah success without integrity is failure. Jadi jangan lupa, sebuah kesuksesan kalau tidak disertai dengan integritas itu sebetulnya adalah sebuah kegagalan. Jadi untuk mencapai kesuksesan yang sesungguhnya, kita tetap harus mempertahankan integritas. Artinya mahasiswa jangan sukses itu kan kalau nilai mata kuliahnya A ya. Tapi jangan sampai A itu diperoleh dengan mengorbankan integritasnya. Saya kira sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan atau masih kurang jelas, dan mudah-mudahan sudah cukup jelas, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.